Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati dosen pembimbing Ibu Umi Muslihah. Perkenalkan, nama saya Alparando dengan NPM 1810100143. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk pemenuhan tugas terhadap dosen pembimbing kami. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau sedikit membahas mengenai teori-teori hukum, aliran-aliran dalam filsafat ilmu hukum, tepatnya aliran positivisme hukum. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita berbicara sedikit tentang latar belakang dari aliran positivisme hukum. Aliran positivisme adalah filsafat positivisme yang dikembangkan oleh Auguste Comte pada tahun 1798 sampai dengan 1857. Dia seorang sosiolog pertama, juga dikenal sebagai bapak sosiologi. Positivisme adalah filsafat bahwa pengetahuan yang benar hanya pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman atau experience. Dengan penggunaan metode ilmiah, pandangan bahwa pengetahuan yang benar hanyalah pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman atau empiris. Namun ketika pengetahuan itu didapatkan dengan secara pengalaman, maka itu tidak termasuk dalam kategori aliran positivisme. Sejak abad 17, John Locke pada tahun 1632 sampai 1704 adalah orang yang pertama kali merumuskan secara sistematis tentang empirisme. Tetapi Auguste Comte ini memberikan tambahan dengan menekankan pada penggunaan metode ilmiah dalam empirisme. Menurut Auguste Comte, semua ilmu berkembang menurut 3 tahap yang disebutkannya. Tahap yang pertama itu bersifat teologi. Teologi mungkin tidak asing lagi di telinga kita, teman-teman. Semua mengacu pada Tuhan. Untuk tahap Auguste Comte ini menunjuk pada masa sebelum revolusi Prancis pada tahun 1789. Fase yang kedua yaitu fase yang bersifat metafisika. Mungkin ini juga tidak asing lagi karena sudah sering kita dengarkan dijelaskan oleh dosen pembimbing kita juga, dan juga pernah dijelaskan oleh Pak Suparto dan lain sebagai dosen hukumlah pada umumnya. Penjelasan ini penjelasan spekulasi berdasarkan penalaran. Tetapi belum ada pembuktian yang solid. Untuk tahap ini Auguste Comte menunjuk periode awal dari masa sesudah revolusi Prancis. Yang pertama sebelum revolusi Prancis, yang keduanya setelah masa revolusi Prancis, di mana orang-orang percaya pada konsep-konsep seperti hak manusia atau yang sering kita dengar dalam undang-undangnya 281 tentang hak asasi manusia. Namun hal ini tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Yang ketiga adalah fase bersifat positif atau ilmiah. Fase ini di mana pengetahuan diperoleh melalui metode ilmiah. Nah, tentu setiap sifat yang bersifat ini 1, 2, dan 3 itu memiliki keunikan dan memiliki metodenya masing-masing. Seperti yang ketiga itu menggunakan metode ilmiah. Namun metode yang kedua tentang metafisika tidak dapat dibuktikan atau tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Itulah kelemahan dari setiap sifat-sifatnya tadi. Positivisme jelas menolak spekulasi metafisika yang saya sampaikan sebelum tadi, seperti yang terdapat dalam teori hukum alam.
Sebenarnya Jeremy Bentham pada tahun 1748 sampai dengan 1832 ahli hukum dan filsuf Inggris. Tetapi walaupun Bentham banyak menulis, beberapa di antaranya, salah satu yang terpenting tentang positivisme hukum, yaitu The Limits of Jurisprudence Defense, nanti dipublikasi di tahun 1975. Itu 1945. Karena muridnya John Austin yang lebih dikenal sebagai pelopor hukum. Dalam aliran positivisme hukum ini ada 3 teori yang terkenal. Ini juga pernah dijelaskan oleh dosen kita. Yang pertama tentang teori perintah atau ilmu hukum analitis. Berdasarkan adalah John Austin pada tahun 1790 sampai dengan 1850. Yang kedua, teori hukum murni yang dipelopori oleh Hans Kelsen pada tahun 1881 dan 1973. Yang ketiga yaitu teori positivisme hukum dengan isi yang minimum dari hukum alam. Kita bahas sedikit tentang hukum teori perintah ya, sedikit. Berbicara kita tentang teori perintah, pandangan Bentham dan Austin merupakan reaksi terhadap teori hukum alam, natural law theory, khususnya teori hukum alam dari para tokoh gereja yang mengajarkan bahwa Tuhan telah menuliskan hukum dalam akal atau ratio manusia. Menurut mereka, teori tersebut telah menimbulkan banyak tafsiran-tafsiran yang sangat ruwet atau rumit dalam hukum Inggris. Menurut Austin, hukum positivisme atau positive law adalah perintah dari yang berdaulat. Karena teori Austin ini dinamakan teori perintah. John Austin membagi hukum dalam arti luas. Yang pertama, hukum ciptaan Tuhan. Yang kedua, hukum yang dibuat oleh manusia yang terdiri atas hukum dalam arti yang sebenarnya atau hukum untuk disebut hukum. Jenis hukum disebutkan juga sebagai hukum positif. Hukum yang sungguh ini terdiri atas hukum yang dibuat oleh penguasa seperti undang-undang, peraturan pemerintah, hukum yang disusun atau yang dibuat oleh rakyat secara individual yang dipergunakan untuk melaksanakan hak-hak kepada contoh seorang wali terhadap yang berada di bawah perwakilannya. Kita contohkan seperti penguasa membuat peraturan atau regulasi, seperti anggota dewan kita membuat regulasi. Itu berarti peraturan pemerintah yang akan diikuti oleh seluruh rakyatnya. Mungkin sedikit saja yang dapat saya sampaikan karena terbatasnya waktu. Saya mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.